Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin off-cam. Selamat pagi Bapak Sidik selaku dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Siti Rinjani dari kelompok 4 sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Kemudian teman-teman saya yang pertama ada Kanaya dengan akhir NIM 92, Sylvia Dewi Rahmawati dengan akhir NIM 97, dan Elpida Fatih Garwita dengan akhir NIM 08. Hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul kategori atau kelas kata dan afiks bahasa Indonesia. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Kanaya. Kepada Kanaya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ridin. Saya akan menjelaskan tentang kategori atau kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Berikut adalah penjabaran dari jenis-jenis kelas kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, verba atau kata kerja. Kata dikatakan berkategori verba jika frasa dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Yang kedua yaitu adjektiva atau kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Yang ketiga, nomina atau kata benda. Nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Selanjutnya yaitu yang keempat, pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Yang digantikan itu disebut antecedent. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kelima ada numeralia atau kata bilangan. Numeralia adalah kategori yang dapat mendamping nomina dalam konstruksi sintaksis, mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain dan tidak dapat bergabung dengan tidak atau sangat. Yang keenam ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia atau preposisi dalam konstruksi sintaksis. Adverbia tidak boleh dikacaukan dengan keterangan karena adverbia merupakan konsep kategori, sedangkan keterangan merupakan konsep fungsi. Yang ketujuh ada
interrogativa atau kata tanya. Interrogativa adalah kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara. Dan yang kedelapan, demonstrativa atau kata petunjuk, yaitu kategori yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam maupun di luar wacana. Yang kesembilan ada artikula atau kata sandang. Artikula dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina dasar, misalnya si kancil, sang matahari, para pelajar. Artikula berupa partikel, jadi tidak berafiksasi. Yang ke-10 ada preposisi atau kata depan, yaitu kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang ke-11 ada konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan lain dalam konstruksi, hipotaksis, dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Yang ke-12, kategori fatis atau kata yang digunakan untuk memulai. Kategori fatis adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan lawan bicara. Kelas kata ini terdapat dalam dialog atau wawancara bersambutan, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pembicara dan kawan bicara. 13. Interjeksi atau kata seru. Interjeksi adalah kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara dan secara sintaksis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran. Selanjutnya, afiks atau imbuhan adalah bentuk tarikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal seperti prefiks, infiks, konfiks, atau sufiks, atau bentuk morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri afiks. A. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. B. Kata imbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. C. Kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Garel. Selanjutnya, prefiks atau awalan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Sufiks atau akhiran adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya, maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Konfiks atau gabungan sering juga disebut ambifiks atau sirkumfiks, yaitu imbuhan di awal dan belakang sebuah bentuk dasar. Infiks adalah imbuhan yang diletakkan di tengah sebuah bentuk. Imbuhan ini sering juga disebut sebagai sisipan. Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru, menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Baik, cukup sekian yang kelompok 4
bisa paparkan materi. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sebutkan NIM dan namanya. Ririn, saya izin bertanya. Baik, Iza, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Iza. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya. Maaf, saya izin bertanya. Iya, boleh. Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 7, atas nama Hayati Badrunisa, akhirnya 109. Saya izin bertanya, pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan infix dan derivasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Anis. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jangan lupa menyebutkan nama kelompoknya. Saya izin bertanya, Rin. Iya, boleh, Erik. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Erika Dewi Febrianti dengan NIM akhir 085 dari perwakilan kelompok 9. Saya izin bertanya, dalam afiks atau imbuhan itu terdapat ciri-ciri dari afiks. Coba sebutkan ciri-ciri dari afiks tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Erika. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Saya izin bertanya. Boleh, dipersilahkan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Kuzaima Laili dengan akhir NIM 104, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, di afiksasi ini terdapat jenis-jenis kelas kata dalam bahasa Indonesia. Tolong sebutkan 3 macam beserta penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, Huzaimah. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Saya izin bertanya. Boleh, dipersilahkan. Nama saya Najma Sabila Mulki, akhir NIM 087 dari kelompok 2. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dan macam-macam kelas kata. Selain itu, apakah kelas kata sendiri mempunyai fungsi? Terima kasih. Terima kasih, Najma. Baik, teman-teman, ada yang ingin bertanya kembali? Saya izin bertanya. Silahkan, Sofi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofiana Mita dengan akhir NIM 120. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan konjungsi. Terima kasih. Terima kasih, Sofi. Boleh yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Saya izin bertanya, Rin. Boleh, Elin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Beriana Ananda Putri dengan NIM akhir 090. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya, jelaskan makna dan fungsi afiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Elin, atas pertanyaannya. Baik, ada yang ingin bertanya kembali? Saya izin bertanya. Nama saya Dipu Janggraini dengan akhir NIM 101, perwakilan dari kelompok 8, ingin bertanya, apakah suatu kelas kata selalu akan menduduki fungsi yang sama di dalam kalimat? Terima kasih. Baik, terima kasih, Dewi.
Untuk sesi tanya jawab dicukupkan sekian. Untuk kelompok 4 meminta izin memberi waktu 4 menit untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang bertanya.
Baik, kelompok 4 sudah mempunyai jawaban. Untuk pertanyaan Iza dan Dwi akan dijawab oleh Kanaya. Kepada Kanaya dipersilakan. Baik, terima kasih Riri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iza. Pertanyaannya yaitu mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti. Penggantian fonem harus diganti untuk menyesuaikan penggabungan fonem yang akan menyatu. Contohnya yaitu men plus seluruh. Jika dibaca men seluruh, itu akan menjadi aneh. Jadi diubah menjadi menyeluruh. Contoh lainnya yaitu men plus 1. Jika dibaca men 1 akan menjadi aneh, maka dari itu diubah menjadi menyatu. Jadi kalau ada men bertemu dengan kata yang huruf depannya S, otomatis akan berubah menjadi men. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Puji. Pertanyaannya yaitu, apakah suatu kelas kata selalu akan menduduki fungsi yang sama di dalam kalimat? Paralelisme diartikan sebagai gejala yang menunjukkan bahwa suatu kata selalu akan menduduki fungsi yang sama di dalam kalimat. Misalnya, nomina akan selalu mengisi fungsi objek atau subjek. Adjektiva selalu akan mengisi fungsi atributif, dan adverbia selalu akan menjadi keterangan. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Ririn. Terima kasih Kanaya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan Elin dan Najma akan dijawab oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilakan. Baik, terima kasih Ririn. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elin terlebih dahulu. Yaitu jelaskan makna dan fungsi afiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Fungsi dan makna afiks merupakan dua hal yang berbeda. Secara umum, afiks berfungsi membentuk kata-kata baru, baik dari bentuk dasar asal maupun dasar jadian. Kata baru yang dibentuk dengan afiks tersebut kemudian memiliki makna yang baru juga. Perbedaan makna yang lama dengan yang baru itulah yang disebut makna afiks. Makna afiks ini baru muncul setelah berkonstruksi dengan bentuk dasar. Baik fungsi maupun makna afiks baru jelas apabila kata berafiks itu sudah digunakan dalam konteks kalimat. Pertanyaan selanjutnya dari Najma, yaitu apakah kelas kata sendiri mempunyai apakah kelas kata sendiri mempunyai fungsi? Ya, kelas kata mempunyai fungsi, yaitu yang pertama ada melambangkan pikiran atau gagasan yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua, membentuk bermacam-macam struktur kalimat. Yang ketiga, memperjelas makna gagasan kalimat. Yang keempat, membentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, atau kalimat. Kemudian, membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi antara lain berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato-pidato, dan diskusi. Kemudian yang terakhir ada mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima. Itu saja yang mungkin saya bisa jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Silvi atas jawabannya. Selanjutnya kepada Elvida dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Laili dan Erika. Baik, terima kasih Rin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laili. Pertanyaannya, di afiksasi ini terdapat jenis-jenis kelas kata dalam bahasa Indonesia. Tolong sebutkan 3 macam beserta penjelasannya.
Yang pertama, verba atau kata kerja. Kata yang diganti kata yang berkategori verba jika dalam frasa dapat didampingi partikel, tidak dalam konstruksi, dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Yang kedua, adjektiva atau kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Yang ketiga, nomina atau kata benda. Nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel, tidak, dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Ya, selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Erika. Pertanyaannya adalah, dalam afiks atau imbuhan terdapat ciri-ciri dari afiks. Coba sebutkan ciri-ciri dari afiks tersebut. Jawabannya, berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri afiks. Yang pertama, kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem dan salah satu lebih morfemnya berupa afiks. Yang kedua, kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Yang ketiga, kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elvida. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Sophie dan Anis. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kategori yang berfungsi untuk menjelaskan satu satuan lain dalam konstruksi hipotaktis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Pertanyaan Anis yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan infiks dan derivasi. Infiks adalah imbuhan yang diletakkan di tengah sebuah bentuk. Imbuhan ini sering juga disebut sebagai sisipan. Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan lексem baru atau menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Itulah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penanya. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Sebutkan nama dan NIM. Izin menambahkan. Boleh, Syakila. Sebutkan NIM-nya ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sakila Dawatunisa dengan akhir NIM 125. Saya akan menambahkan sedikit pertanyaan dari Iza, yaitu mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti? Proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti karena apabila tidak diganti dengan fonem yang lain, menyebabkan pengucapan kata yang dihasilkan menjadi sulit. Penggantian fonem dapat juga terjadi karena adanya sistem pengucapan suatu bahasa yang mengharuskan penggantian tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Syakila, atas penambahannya. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Saya izin menambahkan, Lin. Boleh, Siva, dipersilahkan. Sebutkan NIM-nya ya. Perkenalkan, nama saya Asifa Asma Hanifah dengan akhir NIM 100. Saya ingin sedikit menambahkan dari pertanyaan Hayati, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan infiks dan derivasi.
Infiks adalah salah satu jenis kata imbuhan yang terletak di tengah kata dasar atau yang disebut juga dengan sisipan. Infiks ini diantaranya adalah L, M, dan R. Infiks berfungsi untuk membentuk kata-kata baru yang biasanya tidak berbeda jenis dengan kata dasarnya. Contohnya, kata tunjuk disisipkan oleh L menjadi telunjuk. Lalu kata luhur disisipkan oleh L menjadi leluhur. Kemudian kata getar disisipkan dengan M menjadi gemetar. Lalu kata gigi disisipkan dengan R menjadi gerigi. Kemudian derivasi itu dapat diartikan sebagai proses morfologi yang menghasilkan morfem baru dan perubahannya tidak dapat diramalkan. Misalnya kata nyanyi yang ditambah oleh sufiks an menjadi nyanyian dan tidak dapat ditambah dengan sufiks i menjadi nyanyii. Sedangkan kata buka dapat diramalkan menjadi membuka, dibuka, dan terbuka. Terima kasih. Terima kasih Siva atas penambahannya. Baik teman-teman, ada yang ingin menambahkan kembali? Teman-teman ada yang ingin menambahkan kembali? Ririn, saya ingin menambahkan. Boleh, Olin, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Maulina Nurhairunisa dengan akhir NIM 106. Saya izin menambahkan dari pertanyaan yang apa yang dimaksud dengan konjungsi? Pengertian dari konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Nama lain dari kata hubung adalah kata sambung. Kata penghubung atau sering juga disebut konjungtor. Konjungsi merupakan kata yang tidak mempunyai arti. Tapi konjungsi mempunyai fungsi untuk menunjukkan hubungan di antara suatu kata, frasa, klausa, atau kalimat. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi atau kata hubung dipergunakan untuk menghubungkan suatu kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Sebagai kata penghubung, konjungsi dapat diletakkan pada bagian awal atau tengah kalimat, tergantung pada konteks serta fungsinya. Oleh karena itu, konjungsi mempunyai peran yang penting dalam suatu kalimat, paragraf, bahkan wacana. Konjungsi akan membuat kalimat-kalimat menjadi lebih padu dan mudah dipahami. Konjungsi adalah kata sambung dalam bahasa Indonesia yang ternyata ada banyak sekali jenisnya. Setiap kata sambung mempunyai kegunaan masing-masing. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Olin atas penambahan materinya. Baik teman-teman, ada yang ingin menambahkan kembali? Izin menambahkan. Boleh.
Triana. Baik, perkenalkan nama saya Triana Rahmaulandari, akhir NIM 098. Izin menambahkan jawaban dari Maulina tadi tentang pertanyaan konjungsi. Tadi kan udah jelasin sama Maulina, konjungsi itu punya fungsi. Konjungsi berdasarkan fungsinya menunjukkan sesuatu kedudukan, frasa, kata, klausa, kalimat. Konjungsi ada dua jenis. Berdasarkan kedudukannya, konjungsi ada konjungsi setara dan sederajat, serta ada konjungsi bertingkat. Konjungsi setara itu digunakan untuk menunjukkan hubungan yang setara di antara dua atau lebih kata, frasa, klausa, atau kalimat. Digunakan untuk menyatakan suatu penggabungan. Rinciannya, konjungsi untuk menggabungkan bentuk biasa dan dengan serta. Konjungsi menggabungkan pilihan atau konjungsi yang menggabungkan pertentangan, tetapi namun sedangkan sebaliknya. Konjungsi yang menggabungkan batasan, kecuali hanya konjungsi yang menggabungkan urutan, lalu kemudian selanjutnya konjungsi yang menggabungkan persamaan, itu yang melainkan hanya konjungsi menggabungkan penegasan, bahkan malahan lagi pula apalagi jangankan. Sedangkan konjungsi bertingkat merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa yang kedudukannya bertingkat. Rinciannya konjungsi yang menyatakan sebab dan karena. Konjungsi yang menyatakan syarat, kalau, jikalau, jika, bila, apalagi, dan ada. Konjungsi yang menyatakan pasaran, untuk dan guna. Konjungsi yang menyatakan perbandingan, seperti, sebagai, dan laksana. Konjungsi yang menyatakan tujuan, agar, dan supaya. Konjungsi yang menyatakan waktu, ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala. Konjungsi yang menyatakan akibat, sampai, hingga, dan sehingga. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Triana. Teman-teman ada yang ingin menambahkan kembali? Saya Rin. Izin menambahkan Ririn. Salwa dulu ya, udah Salwa baru Bina. Oke, makasih ya. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dengan akhir NIM 113. Saya ingin menambahkan pertanyaan dari Elin. Jelaskan makna dan fungsi afiks yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Karena tadi sudah dijelaskan, maka di sini saya akan menambahkan jenis-jenis afiks yang ada. Yang pertama itu ada prefiks atau awalan, yang merupakan afiks atau imbuhan yang terletak di awal kata dasar. Misalnya, meng, ter, ber, dan lain-lain. Yang kedua ada sufiks atau akhiran, merupakan afiks yang atau imbuhan yang terletak di akhir kata dasar, misalnya an, kan, nya, dan i. Yang ketiga ada infiks atau sisipan, merupakan afiks atau imbuhan yang disisipkan di tengah kata, misalnya m, l, in, er, dan ah. Dan yang terakhir ada konfiks atau simulfiks, merupakan afiks atau imbuhan yang terletak di awal dan akhir kata dasar sekaligus, misalnya ke dan an, per dan an, ber dan an, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Salwa atas penambahan materinya. Untuk Bina, dipersilakan. Baik, terima kasih Ririn. Di sini saya akan menambahkan jawaban nomor 4. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dan macam-macam kelas kata. Selain itu, apakah kelas kata sendiri mempunyai fungsi? Klasifikasi atau penggolongan kata itu memang perlu, sebab besar manfaatnya baik secara teoretis dalam studi semantik maupun secara praktis dalam berlatih keterampilan berbahasa. Dengan mengenal kelas buah kata yang dapat kita identifikasikan dari ciri-cirinya,
kita dapat memprediksikan penggunaan atau pendistribusian kata itu di dalam ujaran. Sebab hanya kata-kata yang berciri atau beridentifikasi yang sama saja yang dapat menduduki suatu fungsi atau suatu distribusi di dalam kalimat. Selain itu, di dalam buku Kerja Laksana 1986 dan Ramalan 1985 tentang kelas kata dalam bahasa Indonesia, dikatakan sebagai kesimpulan dari pembicaraan tentang kelas kata ini, bisa dikatakan penentuan kata-kata berdasarkan kelas atau golongan memang perlu dilakukan. Namun, kalau sampai sini ternyata banyak menimbulkan persoalan, terutama untuk bahasa Indonesia, kiranya patokan atau kriterianya itu yang perlu dipikirkan kembali, dicari yang memang betul-betul bisa mengungkapkan ciri yang paling hakiki dari setiap kelas kata itu. Sekian, terima kasih. Baik, Gina, terima kasih atas penambahannya. Untuk sesi penambahan sudah cukup ya. Selanjutnya akan ada permainan. Untuk permainannya sendiri akan ditampilkan. Bentar ya. Nah itu ya teman-teman, permainannya itu lengkapi kata. Slide selanjutnya, maaf Ija. Untuk aturan permainannya itu yang pertama, permainan ini terdiri dari 5 soal. Terus sebelum soal selesai dibacakan, mahasiswa tidak boleh mengangkat tangan terlebih dahulu. Mahasiswa yang sudah berhasil menjawab soal tidak diperkenan untuk menjawab soal selanjutnya. Terus setiap mahasiswa yang berhasil menjawab akan mendapatkan hadiah. Jadi untuk yang mengangkat tangan itu pakai raise hand ya teman-teman. Jadi ntar dilihat yang raise hand pertama berarti dia yang jawab. Slide selanjutnya Iza. Soal pertama, masyarakat berperan dalam pembangunan bangsa. Kata berperan dalam kalimat tersebut termasuk, boleh teman-teman yang bisa menjawab, raise hand ya. Boleh. Kata kerja bukan? Benar jawabannya kata-kata. Selamat Alin. Bentar ya. Oke. Slide selanjutnya Iza.
L, M, R termasuk jenis imbuhan. Ada dua kata yang sudah di itu N dan S. Tampilan pertama itu Sabrina ya. Berarti Sabrina dipersilakan menjawab. Infix. Apa Bina nggak jelas? Maaf. Infix, bener gak? Benar Bina, jawabannya infix ya. Yeay. Untuk hadiahnya ntar dikasihnya pas offline besok insya Allah. Slide selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga. Kelas kata yang berfungsi. Bina mohon maaf, raise hand-nya turunin dulu. Ya maaf. Ya. Kelas kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau ungkapan dengan ungkapan. Di sini udah ada 3 kata. K, N, S. Persilahkan yang mau menjawab. Yang raise hand pertama di tampilan aku ada Hayati. Dipersilahkan menjawab. Jawabannya konjungsi. Oke, benar. Selamat Hayati. Hadiahnya besok ya. Pertanyaan keempat. Pelabuhan, pengadilan, permainan, kata di atas termasuk ke dalam jenis imbuhan. Di situ udah ada clue-nya 2 huruf, K sama S. Boleh ya teman-teman yang udah. Boleh sekarang yang menjawab Siti Saroh, soalnya yang pertama raise hand Siti Saroh di tampilan aku. Kayaknya konfix. Iya benar, konfix jawabannya. Selamat Saroh. Slide selanjutnya Iza. Boleh. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Kategori dalam kalimat interrogatif yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara adalah terdiri dari itu ada clue-nya 4 huruf ya teman-teman, N, R, T sama A. Boleh sekarang jawab. Oke, Laili. Apa jawabannya? Interrogatif, Pak. Bukan. Bener, Laili. Selamat ya. Oke, teman-teman. Semuanya udah terjawab. Untuk yang benar jawabannya, insya Allah besok dikasih hadiahnya. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah.